Masya Allah harumnya. Aduh, panas ding. Waduh, golden brown coy. Mantuy. Assalamualaikum wey. Nah, ketemu lagi nih sama aku, Henido. Hari ini aku tuh mau bongkar resep nastar lumer jualan aku coy. Aku kasih tahu bahan-bahannya ya. Ini ada tepung protein rendah. Selanjutnya ada butter plus margarin. Nah, untuk komposisinya nanti aku kasih tahu di deskripsi box. Lalu ada tepung maizena, ada gula halus, dan selanjutnya ada kuning telur. Nah, selanjutnya ini adalah keju andalan aku nih, keju edam. Lalu ada susu bubuk dan sedikit vanili bubuk. Nah, selanjutnya juga ada garam secukupnya. Nah, aku selalu pakai selai homemade buatan aku sendiri. Nah, selanjutnya ini ada topping, nanti bakal aku kasih topping keju cheddar. Oke, semua ini bakal kita olah. Check it out. Oke, langkah pertama nih ya, yang aku lakukan biasanya aku mixer dulu nih si butter sama si margarinnya. Nah, buat kalian yang mau pakai full butter juga bisa ya, cuman komposisinya harus dikurangin sekitar 10% dari resep aku supaya dia nggak lembek banget gitu loh. Nah, ini aku masukin gula halus, tapi sebelum aku masukin aku ayak dulu supaya dia nggak bergerindil-gerindil gitu si gulanya. Aku tambahkan garam, lalu aku tambahin si vanili bubuk. Nah, buat kalian yang nggak punya vanili bubuk, pakai pasta vanili juga bisa ya. Nah, ini segini aja. Untuk takarannya nanti aku bikin di deskripsi box. Selanjutnya aku pakai susu bubuk. Nah, ini aku masukin satu bungkus saja biar rasanya itu pas dan takaran si tekstur dari adonannya itu dapat ya feelnya gitu. Jadi nggak kelembean, nggak kepadatan juga gitu loh. Nah, bahan-bahan pertama ini udah kita campurkan, lalu kita mixer kurang lebih 2 menit ya. Pokoknya dia sampai rata aja, jangan lebih, karena kalau over dia bakal si adonannya itu bleber. Nah, ini dia nih si keju andalan, keju edam. Nah, kalau kue nggak pakai ini tuh nggak bakalan enak, makanya aku mesti pakai ini. Oke, kalau udah rata kita matikan mixer, lalu kita lanjutkan masukin tepung. Nah, sebelum aku masukin tepung aku ayak lagi ya supaya nggak ada bergerindil-gerindil gitu. Nah, aku kasih tahu sama kalian ya, pokoknya kalau kita bikin kue kering wajib tepungnya itu protein rendah karena nanti akan mempengaruhi tekstur dari si kuenya setelah dipanggang. Ini aku ratakan aja pakai spatula, nggak usah di mixer lagi karena nanti bakal over mix, itu malah justru nggak baik untuk adonannya. Oke, di sini aku mau ngelanjutin ngadonnya tuh pakai tangan ya biar dapat feel-nya. Nah, kalian jangan terkejut ya kalau adonan nastar ini tuh lembek kali. Ini terjadi karena perpaduan antara butter, margarin, gula halus, pokoknya bahan-bahan di awal tadi. Jadi jangan sampai terkejut. Tapi nanti setelah kita ngadon dia bakalan kalis dan elastis, jadi gampang untuk dibentuk.
Dan satu hal lagi yang mau aku kasih tahu sama kalian, ini tepungnya jangan ditambahin lagi ya, karena takaran yang aku kasih di deskripsi box itu udah pas. Nah, ini kelihatannya udah mulai kalis. Aku ambil sejumput ya. Tuh, aku empal-empalkan kayak gini. Dan hand glove-nya tuh udah nggak lengket lagi. Itu salah satu tandanya. Tuh. Dan begitu kita benyek-benyek kayak gini, dia udah cukup elastis ya. Lalu di sekitar area bowlnya tuh udah nggak ada lagi yang lengket gitu loh, udah bersih gitu. Nah, ini kita angkat aja tuh, wadahnya udah bersih. Ini tandanya udah elastis dan siap untuk dicetak. Oke, ini kita masuk proses awal untuk cetak si adonan nastarnya. Aku pakai cetakan ukuran 1 sendok teh peres. Nah, kayak gini ya, untuk biar bisa dipulung. Nah, ini kita cetak dulu semuanya sampai selesai ya. Oke, sebelum kita masuk ke tahap isi selai, kita panaskan dulu si oven. Nah, di sini aku pakai oven Mito Fantasi seri MO888 ukuran 33 liter. Aku panaskan durasi 15 menit dengan suhu 150 derajat Celcius, pakai api atas bawah, dan aku hidupkan si blowernya biar panasnya merata. Ini cukup efektif banget ya oven ini, dan bener-bener ekonomis banget. Ini worth it loh. Nah, buat kalian di rumah, kenali oven sendiri ya, karena kan setiap oven tuh berbeda-beda. Oke, kita tunggu. Sekarang kita masuk ke proses isi selai. Ini aku ambil satu adonannya, lalu aku masukin nanti si selai ini ya. Hal pertama yang aku lakukan adalah gelundung-gelundungin dulu nih si adonannya, dan aku tipisin. Jangan terlalu tipis ya, yang penting bisa menutupi si selainya. Ini kalau mau kalian bundel-bundelin dulu selainya juga nggak masalah. Yang penting selainya itu takarannya sesuai dengan si adonan. Oke, selainya udah kita kasih, dan ini aku lipat ya, caranya kayak gini ya. Aku lipat, lalu aku jepit-jepit bagian pinggirnya biar selainya itu nggak keluar ya, nggak bleber. Lalu aku belundung-belundungin kayak gini. Nah, udah selesai nih, tuh ya kan. Kita lanjutkan untuk proses selanjutnya ya, sampai semua adonannya selesai. Oke, ovennya udah panas dan nastarnya ready untuk dipanggang. Nah, buat kalian yang mau panggang pakai oven tangkring, ini wajib dipantau terus ya, karena kalau enggak itu si nastarnya bakal mateng banget ya. Padahal kita kan belum dikasih topping tuh kan. Nah, sebenarnya sih nastar ini sekitar 3/4 matang aja sih untuk di awal pas kita ngoven. Soalnya kan kita mau bakar lagi untuk dikasih topping. Ini aku pakai suhu 110 derajat Celcius selama 20 menit ya durasinya. Lalu aku pakai api atas bawah biar matangnya rata. Dipantau juga ya. Nah, kelihatan kan perubahan warnanya jadi pucat. Harumnya Masya Allah. Ini ya, belum selesai aja harumnya kemana-mana. Ya Allah.
Kita angkat semuanya ya, hati-hati nih loyangnya panas. Oke, sambil nunggu nastarnya dingin, nah kita bikin bahan olesannya ya. Ini terdiri dari 2 butir kuning telur. Nah kalau kalian punya kuning telur omega itu justru lebih bagus lagi ya. Nah selanjutnya aku masukin si minyak goreng 1 sendok makan. Nih, biar dia lebih glowing gitu loh pada saat kita pengolesan dan sudah dibakar. Selanjutnya aku masukin ke dalam sini ya. Aku kasih tambahan susu kental manis nih 1 sendok makan juga. Untuk keterangannya nanti aku bakal tulis di deskripsi box ya takarannya. Oke, ini aku aduk rata karena ini kan aku menggunakan telur ayam biasa ya. Jadi kita harus tambahin dengan pewarna supaya dia warnanya lebih glowing gitu loh. Nih aku pakai pewarna makanan warna oranye. Cukup 1 tetes aja ya, nggak usah banyak, nanti malah justru jadi oranye warna si nastarnya, malah jadi ngejreng nggak bagus gitu loh. Nih ya, aku pakai 1 tetes aja, kita aduk lagi sampai rata. Nah kalau kalian pakai omega ya, telur omega itu nggak perlu lagi pakai kuning telur. Nih jadinya kayak gini nih warnanya, kayak telur omega kan. Nggak apa-apa lah ya, kita bikin yang KW. Terus aku udah parut tadi keju. Nah ini aku parut kasar aja ya supaya nanti di toppingnya tuh jadi bagus pas dibakar. Nah ini udah selesai semuanya dan aku siap untuk oven kembali. Ini tadi sebelumnya udah aku panasin lagi ya untuk proses pengovenan si nastarnya yang kedua kali. Oke, ini kita masukkan. Nah di sini aku pakai suhu 140 derajat Celcius selama 25 menit dan pakai api atas bawah ya yang pasti. Ini sebelum di sauna aja udah kinclong ya kan, apalagi nanti keluar dari ruangan sauna, beuh, glowing lah pokoknya. Coba kalian tengok ya weh, itu si kejunya udah berubah jadi golden brown. Beuh, ini aku keluarin. Masya Allah, harum banget. Ya Allah, ih kinclong banget. Beuh, cakep. Asli weh, ini harum kali. Gak sabar nih pengen nyoba. Oke, kalau nastarnya udah dingin, nah ini siap untuk disusun di toples ya. Aku biasanya kalau jualan itu pakai toples ini ya, yang standar. Ini merek Henato kalau di Batam. Buat kalian yang di daerah masing-masing terserah ya mau pakai toples jenis apa. Nah ini biasanya aku pakai cup kecil gitu. Aku kasih tunjuk dulu deh. Ini bawahnya tuh segaring apa sih? Beuh, ini dia nih. Tuh kalian tengok ya, bawahnya itu benar-benar garing ya, mulus. Nggak kelihatan ya, coba nih aku lihat. Dan atasnya itu ya golden brown coy. Tuh kalian tengok, kuning telurnya glowing ya kan, kejunya golden. Cakep banget.
Untuk pemilihan keju juga berpengaruh ya pada saat kita kasih topping. Nah ini setelah dibakar nih, aku kan pakai keju tua tuh, jadinya tuh cakep banget. Nih kayak gini nih, cakep kan? Tuh. Selanjutnya aku mau pakein si cupnya ini. Nah aku biasanya selalu pakai cupnya tuh warna hitam, jadi dia lebih kelihatan apa ya, kesannya tuh elegan gitu loh. Nah ini aku masukin satu-satu kayak gini, lalu aku tata satu-satu ke dalam toplesnya. Oke, finish. Nah, ini dia nih udah jadi nastarnya. Insya Allah, ini cakep banget coy. Nah, jadi isinya itu terdiri dari 42 piece ya. Satu lantai itu ada 14. Nah, ini ada 3 lantai tadi aku isi. Insya Allah, ini cakep banget coy. Harum lagi. Nah, kalau udah golden brown kayak gini nih, cakep banget dah untuk sesi pemotretan produk. Oke, sekarang aku mau persiapan packing si nastarnya di dalam toples ini ya. Ini aku tutup dulu. Nah, ini kita rapikan dulu ya, nanti kita isolasi. Nah, sebelum kalian isolasi, pastikan dulu bahwa ketika si nastarnya ini kita merengin kayak gini nih ya. Nih, aku mereng-mereng kayak gini, dia nggak ada satupun nastar yang bergeser gitu loh. Jadi benar-benar si nastarnya itu nggak berongga. Ketika kita kirim pakai kurir pun dia bakalan aman gitu loh. Oke, di sini aku bakal kasih tahu kalian ya, supaya si customer kalian tuh nggak bakal kebingungan atau kesulitan hanya menghabiskan waktu demi mencari ujung isolasi ya kan. Nah, ini aku udah siapin tulisan open ya di sini untuk pembatas atau apa sih, pembuka si isolasinya itu. Nah, ujungnya itu tuh. Nah, ini aku bikin kayak gini ya. Tadi kan udah aku potong. Nah, lalu aku tempelin tulisan open ini ya kan dari dalam. Ini kayak gini. Lalu aku timpa lagi. Ujungnya kan ada aku sisain sedikit tuh. Nih kayak gini ya kan. Nah, aku timpa kayak gini. Nah, ini memudahkan si, aku benerin ya. Nah, ini bakal memudahkan customer kalian. Ini aku jamin customer kalian tuh bakal merasa so sweet gitu ya kan, menghargai waktu aku banget gitu loh. Pasti mereka pada bilang kayak gitu. Nih aku rapikan dulu ya kan, tuh. Lalu aku tempelin si stiker aku nih. Nih aku ada logonya, aku tempelin. Nih. Nah posisinya usahakan ya, mana tadi ujung isolasi di situ, nah dia di kanan. Nah kayak gini nih posisinya. Nah ini aku rapetin lagi ya biar dia lebih merekat. Oke, jadi deh, ini kue nastar lumer ala Henido. Nah jadi ini aku udah menghasilkan tuh 2, 3. Nah, satu resep aku dapat 3 toples Henato ukuran kurang lebih 450 gram ya. Nah, ini kayak gini nih. Cakep banget kan? Kejunya kalian tengok tuh, golden brown. Cakep. Nih. Jadi wajar ya kalau nastar itu harganya mahal banget karena prosesnya aja tuh panjang dan melelahkan.
Support terus video-video aku, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Dadah.